di informasi yang pertama, driver online terancam punah dengan makin maraknya robot taksi atau taksi tanpa sopir yang beredar di jalanan. Salah satunya Waymo, perusahaan taksi otonom yang telah menggandakan perjalanan komersial mereka menjadi 100.000 per minggu. Kenaikan tersebut terjadi hanya dalam waktu 3 bulan karena perusahaan memperluas wilayah layanannya dan memungkinkan lebih banyak orang untuk naik robot taksinya. Perluasan Waymo terjadi hanya sebulan setelah Alphabet mengatakan bahwa mereka merencanakan investasi multi tahunan sebesar 5 miliar dolar Amerika Serikat di perusahaan tersebut. Bahkan ketika teknologi kendaraan otonom terus menghadapi skeptisme yang meluas, pengawasan ketat peraturan dan investigasi federal. Di informasi berikutnya, di masa depan manusia akan mengalami satu hari selama 25 jam. Ini semua karena bulan perlahan menjauhi bumi. Kini kita mengenal putaran bumi pada porosnya memerlukan 24 jam. Namun sebenarnya satu rotasi tersebut telah bertambah dari 18 jam pada 1,4 miliar tahun lalu. Ini semua karena menjauhnya jarak bulan dengan bumi. Perubahan rotasi ini dilaporkan dalam sebuah penelitian dari University of Wisconsin-Madison. Temuan ini para ilmuwan menyebutnya sebagai siklus Milankovitch, yakni saat mereka menentukan di mana sinar matahari didistribusikan di bumi dan ritme iklimnya. Sebelum penelitian serupa juga pernah diterbitkan, salah satunya adalah ilmuwan Rusia Jacques Laskar mengenai kekacauan tata surya yang dilakukan pada tahun 1989. Kita ke informasi yang berikutnya. Thailand melaporkan dugaan kasus pertama Mpox Clade 1b yang diyakini lebih berbahaya dari yang pernah mewabah di 2022 lalu. Sebelumnya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sudah mengumumkan situasi darurat akibat mewabahnya kembali cacar monyet jenis baru tersebut akhir pekan kemarin. Sebelumnya Filipina sudah melaporkan kasus Mpox pertamanya tahun ini. Tetapi Departemen Kesehatan masih memastikan apakah itu Mpox yang menyebar merupakan varian baru yang berbahaya dan memicu kekhawatiran global atau strain awal. Pasien merupakan pria Filipina berusia 33 tahun, disebutkan bahwa ia tidak pernah bepergian ke luar negeri sebelumnya. Perlu diketahui strain virus Mpox Clade 1b muncul di Juli 2024 di Republik Demokratik Kongo. Ratusan orang dilaporkan meninggal di negeri itu. Selain Kongo, Mpox Clade 1b juga merambah di Burundi, Kenya, Rwanda, dan Uganda. Virus ini pun telah terdeteksi di Swedia dan Pakistan dalam beberapa hari terakhir. Di informasi yang terakhir dalam Hot News CNBC Indonesia, Bahlil Lahadalia akhirnya resmi menjadi Ketua Umum Partai Golkar, menggantikan Erlangga Hartarto yang mundur. Bahlil ditetapkan menjadi Ketum Golkar di Musyawarah Nasional 11 Golkar yang berlangsung di JCC Senayan, Jakarta. Mengutip detik.com, para kader kompak menjawab setuju. Bahlil diketahui telah lolos verifikasi dan disahkan menjadi calon Ketua Umum Tunggal. Dalam Munas, Bahlil turut memaparkan visi dan misinya sebagai calon Ketum Golkar. Adapun pengesahan Bahlil jadi Caketum Tunggal Partai Golkar tertulis dalam keputusan Munas Golkar 2024 nomor 11 tentang pengesahan calon tunggal Ketum DPP Golkar periode 2024-2029.